Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan, yang telah kita terima. Lebih-lebih adalah kenikmatan kita bisa ijtima, berkumpul fi baitin min buyutillah, dari berkumpul pada satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menikmati ma'dubah, menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan ma'dubatullah. Apa? Jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita untuk menikmati, merasakan lezatnya, nikmatnya jamuan, hidangan yang Allah berikan ini tentu adalah dengan mentadabburi dan memahami isinya. Ini tentu adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Sebuah kenikmatan kalau kita menggunakan bahasa Said Qutb dalam fi Dilalil Quran, nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Sebuah kenikmatan yang tidak akan bisa mengetahui nikmatnya seperti apa kecuali yang merasakannya sendiri. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita, dan di antara keutamaan, di antara kelebihan dari majelis-majelis ilmu itu adalah setidaknya dalam majelis ini kita bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali. Karena tentu al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah apa-apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita belum istiqomah
melantunkan sholawat sebanyak-banyaknya dalam satu hari, atau belum mudawamah membaca dzikir pagi dan sore, di mana di situ ada sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal 10 kali. Tapi setidaknya dengan majelis ilmu yang kita hadiri, di situ kita akan terbawa untuk bersolawat kepada beliau, ya, karena termasuk abkhalun nas, manusia yang paling bakhil itu adalah manusia yang ketika disebutkan namaku, yaitu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak bersolawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surah As-Saffat ayat 40 sampai ayat 49. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengupas dari ayat 50 sampai setidaknya ayat 57, ya, dari 50 sampai 57. Surah As-Saffat dari ayat 50 sampai 57 ini yang maknanya masih bisa kita penggal di sini untuk kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhol dibaca ya Akmal, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladhi khitabihi mustami'in
وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada pekan lalu sudah kita bahas bahwasanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang namanya golongan al-mukhlasin. Al-mukhlasin. Siapakah al-mukhlasin itu? Ada sebagian mufassir yang berpendapat al-mukhlasin di sini adalah al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat al-mukhlasin di sini adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan dia termasuk ahli al-jannah, termasuk ahli surga. Memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terselamatkan dari neraka. Kemudian ada juga yang menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain, ya, tentang perkataan iblis yang akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari mereka yang mukhlasin. Ya, ada memang orang-orang yang kalau bahasa Jawanya apa, demit ora dulit gitu, ya, takut setan sama dia. Ya. Seperti kalau dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, kalau Umar berjalan, ya, setan lewat di jalan itu juga, setannya langsung cari jalan yang lain. Ada yang menjelaskan orang-orang mukhlasin di sini adalah orang-orang yang memang yang tidak digoda, yang tidak yang terselamatkan dari godaan syaitan. Di sini adalah orang-orang yang mempunyai ketegasan dalam al-wala wal bara, khususnya dalam bara, berlepas diri dari kebatilan dan kemungkaran. Karena dia sudah sejak awal menjadikan syaitan itu menjadi adu, menjadi musuh. Karena ada sebagian manusia sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu lakum aduwwum mubin, ya, tapi tidak menjadikan musuh setan sebagai musuh. Bahkan diingatkan lagi, fattakhiduhu aduwa. Jadi berarti ada orang-orang yang tidak menjadikan setan sebagai musuh. Ini beberapa pendapat. Ada juga mukhlasin di sini adalah orang-orang yang Allah ampuni, ya, Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga kemudian tidak menjadi bagian dari ahli neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika lahum rizqum maklum, ya, mereka itulah bagi mereka rizki yang sudah ditentukan, fawakih wa hum mukramun, dari buah-buahan dan mereka termuliakan, fi jannatin na'im, di kebun-kebun kenikmatan, ala sururim mutaqabilin, mereka di atas dipan-dipan, tempat-tempat yang tinggi dan saling berhadapan, yutafu alaihim bika'sin min ma'in, ya, diedarkan atau diberikan kepada mereka gelas-gelas dari mata air surga,
bayda ladzatan lisyaribin, ya, yang berwarna putih dan nikmat bagi orang-orang yang meminumnya, la fiha ghalu walahum anha yunzafun, di mana tidak ada unsur yang memabukkan padanya dan mereka tidak sampai hilang akal. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan pada sisi mereka para bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa pendapat tentang at-tarfi'in dan fawaid tarbawiyahnya. Ya, ka'annahunna baydun maknun. Ya, seolah mereka itu seperti telur yang putih. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ini pada malam hari ini, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Bagaimana para ahli surga ini itu saling berhadapan satu sama yang lain, kemudian saling bertanya. Jadi ahlun nar itu juga yatasaalun, ahlul jannah juga yatasaalun, sama-sama yatasaalun. Kalau ahlun nar di ayat yang sebelumnya, ayat 27 ya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, itu saling bertanya debat ya. Saling menuntut, saling menyalahkan. Nah, ini ahlul jannah juga yatasaalun, tapi yatasaalunnya bukan debat. Yatasaalunnya bagian dari kenikmatan. Ya. Kenikmatan apa? Saat mereka sudah berada di surga, kemudian ala sururim mutaqabilin, di atas dipan tempat-tempat majalis murtafi'ah kalau menurut As-Sa'di, ya, tempat-tempat yang tinggi dan terhiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, kemudian dilayani oleh para pelayan-pelayan surga dengan khamr yang tidak memabukkan tapi nikmat. Kemudian juga dilayani oleh para bidadari-bidadari bermata jernih. Nah, kemudian mereka ngobrol sesama mereka. Ya. Ngobrol itu enak nggak Pak? Nikmat nggak? Ya. Jadi sekarang saya kalau pikir di kafe itu enaknya apa gitu ya. Cuma tempat kayak gitu. Ya. Beli kopi ya gawe dhewe nang omah ya esok gitu. Ya. Tapi enaknya apa? Ngobrol di situ. Kongko-kongko sama teman, sehobi, sebisnis, sepemikiran. Ya, konco lawas. Jadi ada kenikmatan di situ. Yatasaalun di sini ngobrol itu bagian dari kenikmatan. Dihe, ya. Dihe itu yang paling enak apanya? Nongkrongnya, ngobrol-ngobrolnya. Ya. Sering. Hobi saya he. Dulu sebelum PPKM. Ya. Apa? Ya nasi kucing apa istimewanya lah. Ya. Nasi kucing itu kalau makan dihe nikmat banget, tapi makan di rumah biasa aja gitu. Ya. Jahe juga, teh juga biasa saja. Nikmatnya apa? Nongkrong, ngobrol-ngobrol, apalagi bapak-bapak tuh, sambil ngopi, itu bagian kenikmatan. Dan itu adalah salah satu kenikmatan yang akan diberikan kepada penduduk surga. Kalau di dunia ini hidangannya cuma kopi, ya, wedang jahe, teh, nasi kucing, ya. Tapi di surga nanti
Wah, tadi sudah kita jelaskan, khomer. Ya. Khomernya bukan khomer biasa, la ghaulun fiha. Tidak ada unsur yang memabukkannya. Karena kalau udah mabuk berarti nanti jadi nggak nikmat. Sudah lepas, ya rasa kenikmatannya hilang. Ya, ujung-ujungnya ya'ti bisoda, bikin pusing. Nah ini khomernya beda. Nah kemarin kita katakan kalau lihat orang mabuk, gitu, pengen. Nanti kita punya minuman khomer yang lebih berkelas di surga nanti, insya Allah bagi orang-orang beriman. Dikelilingi oleh bidadari, dikelilingi oleh pelayan. Ya. Nah, nongkrong, ngobrol. Apa yang diobrolkan? Salah satunya adalah pada ayat 51. Qala qailum minhum inni kanali qarin. Nah, dia cerita. Ya, dia cerita. Salah satu dari penduduk surga itu cerita kepada penduduk surga yang lain. Ya. Qala, dia mengatakan qailum minhum, salah satu dari mereka, ini sesungguhnya aku karena dulu li qarin, aku punya teman. Ya namanya orang ngobrol kan ceritanya kadang kalau di itu kan ngalor ngidul gitu ya. Nah ini dia cerita tentang temannya dulu di dunia. Jadi al-qarin di sini memang ada beberapa pendapat seperti yang dinukil oleh Imam At-Tabari. Ada dari kalangan salaf yang berpendapat qarin di sini adalah asy-syaitan. Imam At-Tabari ini memang sejak awal kemarin pada ayat-ayat sebelumnya juga ngomongnya tentang syaitan, tentang jin ya. Dan beliau konsisten ya, termasuk sampai ayat ini pun masih ya makhluk lain lah gitu ya. Ya, itu salah satu pendapat. Kemudian ada juga yang berpendapat asy-syarik atau as-sahib min bani Adam. Ya. Qarin di sini. Nah, kalau qarin kita selama ini kan mengartikan qarin itu ya jin tadi ya. Seperti pendapatnya Imam Tabari tadi. Nah, ada yang berpendapat qarin di sini adalah asy-syarik atau as-sahib. Ya, teman dari Bani Adam. Jadi dari kalangan manusia. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat qarin di sini adalah al-akh. Saudara. Jadi cerita aku dulu punya saudara. Ada juga yang menghubungkan ayat ini dengan satu ayat dalam surah Al-Kahfi, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam surah Al-Kahfi, wabrib lahum matalar rajulain. Ya, dan buatlah permisalan bagi mereka tentang kisah dua orang laki-laki. Ya, ada yang menyebutkan satunya namanya Kotrus atau Pitrus. Ini yang kafir, kemudian yang satu namanya Yahuda. Ya, ini yang mukmin. Jadi ceritanya tentang dua laki-laki, yang satu mukmin, yang satu kafir. Nah, mana yang rajih? Kalau Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasanya qarin di sini siapapun itu, ya, itu adalah orang yang kafir, ya, pihak yang kafir yang yungkirul ba'ats, ya. Kemudian yalumuni ala tasdiki bihi, yaitu apakah itu dari setan, apakah itu teman dari manusia, apakah itu saudara, tapi ini adalah pihak lain yang kafir yang mengingkari yaumul ba'ats dan mencela aku
aku yang menceritakan ini karena aku membenarkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Paham ya? Intinya adalah ahlu surga ini, ahlu jannah ini cerita aku dulu punya teman ya, atau saudara, atau mungkin juga tadi punya korin tadi, di mana temanku ini, korinku ini tadi, dia mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan dia mencela aku, menghina aku, mencemooh aku karena aku meyakini hari kebangkitan. Ya. Kemudian yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ya. Kemudian orang yang pihak yang kafir tadi, teman yang kafir tadi mengatakan kepadaku, ini cerita ahli surga, a'innaka, apakah engkau laminal musaddiqin, benar-benar dari orang-orang yang membenarkan, yaitu membenarkan yaumul ba'ats atau hari akhir atau beriman. Ya. Jadi ini yang zahir dari makna al-musaddiqin, yaitu at-tasdiq bil ba'ats, yaitu membenarkan hari kebangkitan. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Ada juga pendapat yang lain, bacanya bukan musaddiqin. Nah, ini riwayat ya. Tapi ada tambahan tasydid pada shadnya, yaitu musaddiqin. Ya. Kalau yang sering kita bacakan musaddiqin. Ini ada pendapat yang lain, ini bacanya bukan musaddiqin tapi musaddiqin. Tasydidnya di atas shad dan juga di atas dal. Artinya apa? Orang-orang yang bersedekah. Ya, orang-orang yang bersedekah. Ini seperti yang dinukil oleh Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, di mana ada cerita di sini. Ya, ada dua orang, ya rajulaini tadi, dua orang bersaudara, di mana yang satu itu dia mempunyai harta, tapi hartanya dipakai untuk foya-foya di dunia. Nah, singkat cerita, dia mempunyai beberapa ribu dinar. Kemudian dia beli rumah. Kemudian ditunjukkan kepada temannya yang satunya. Oh, rumahnya bagus banget, indah banget. Nah, dia ini sebenarnya punya uang juga kalau mau beli rumah yang sama. Tapi dia tidak. Dia mensedekahkan 1.000 dinarnya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan sedekah ini aku meminta kepadamu agar engkau buatkan rumah yang lebih indah dari rumah ini nanti di surga. Kemudian temannya yang satu ini beli kebun. Ya, beli kebun. Kebunnya indah besar, ya, sekian ribu dinar. Nah, ditunjukkan lagi ke temannya, oh aku punya kebun yang indah. Terus dia menginfakkan seharga kebun itu 2.000 dinar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berikanlah untukku nanti di surga kebun yang lebih indah dari ini. Kemudian temannya ini punya istri yang cantik jelita. Untuk bayar maharnya, karena cantik, karena pilihan, mahal sekali, ribuan dinar. Nah, lagi-lagi orang ini apa yang dilakukan? Dia mensedekahkan hartanya, ya setara dengan apa yang dikeluarkan temannya itu, 2.000 dinar. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aku mendapatkan yang lebih
ya, dari apa yang dia dapatkan di dunia. Maka kemudian ini diartikan sebagai musaddiqin. Ainnaka laminal musaddiqin, orang-orang yang sodakoh. Ya, ini wafil arsyadakumullah, terlepas dari kesohihan kisah ini, tapi ini dinukil oleh Imam Tabari, ya, dan ada makna tarbawi yang luar biasa, ya, di antaranya tentang fadilah dari sodakoh itu sendiri. Dan ini seharusnya yang menjadi kebanggaan kita, bukan rumah kita yang megah, ya, tapi sebanyak apa kita bersodakoh. Bukan kebun-kebun, kendaraan-kendaraan, berlomba-lomba, bermewah-mewah, saling saingan. Ya, sekarang kan jadi tren, ya, dikit-dikit dipamerin di Instagram, dikit-dikit upload, ya, makan ini, makan itu, plesir sana, plesir sini, ya. Beli mobil ini, beli mobil itu, berlomba-lomba, ya, saling bersaing dalam mencapai kemewahan dunia. Nah, kalau kita minal musaddiqin, kalau menurut riwayat yang membacanya dengan tasydidus shad, ya, itu kayak orang tadi rapengin karena ini dia orang cerdas, ya, benar-benar orang cerdas. Dia ngukur, di dunia nikmatin cuma sebentar, ya, sama-sama keluar 1000 dinar, ya, dia punya rumah mewah cuma beberapa puluh tahun, ya, ini sama-sama keluarkan 1000 dinar bisa selamanya, ya. Ini juga gitu, dia beli kebun atau bayar mahar buat istri yang cantik jelita 2000 dinar, cuma menikmati beberapa puluh tahun, ya. Apalagi manusia bakal tua, bakal tidak cantik lagi. Nah, dia memilih yang lebih kekal. Ini orang cerdas. Ini wahfila arsyadakumullah. Keduanya insyaallah maknanya bisa kita ambil faidah, baik musaddiqin, orang-orang yang membenarkan yaumul ba'ats, ya, ataupun musaddiqin, karena orang yang musaddiqin, yang bersedekah itu juga dia mempunyai keyakinan tentang yaumul ba'ats. Dia semangat untuk sedekah karena dia yakin tidak hilang sedekah itu, ya, tidak berkurang hartanya karena sedekah, dan akan dia petik menjadi kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Selanjutnya, aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamadinun, ya. Kemudian orang yang kafir tadi, ini lanjut lagi ceritanya, apakah jika aida mitna, kita telah mati, wa kunna, dan kita telah menjadi turaba, tanah, wa idhama, dan tulang belulang, inna lamadinun, apakah kita lamadinun, akan dibalas, ya. Lamadinun di sini ada yang mengartikan lamuhasabun, akan dihisab, atau lamujazun, ya, atau akan dibalas, ya, akan diberi jaza. Nah, ini wafila asyadakumullah. Jadi salah satu ahli surga ini ngobrol, kongko cerita, aku dulu punya teman kayak gini, ya, kafir, ngeyel, gak dikasih tahu, malah, ya, mendebat, kemudian berargumen, kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya itu tadi, aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamadinun, dari kata-kata ad-din, ya. Ad-din di sini bukan agama tapi yaumuddin,
Ya. Malik Yaumiddin artinya apa? Yang menguasai hari Yaumuddin. Di sini bukan ad-din agama, tapi apa? Hari pembalasan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, engkau akan diperlakukan. Ya. Lama dinun di sini artinya di sana ke apa? Lamu hasabun atau lamu jazun, akan dihisab atau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut lagi dia ngobrol. Ini ngobrolnya sudah berhenti cerita tentang temannya yang kafir di dunia itu. Dia ceritanya tentang apa? Kemudian ngajak. Qala hal antum muttali'un? Ya, qala hal antum muttali'un? Dia mengatakan, apakah engkau pengen melihat? Jadi ternyata di antara bentuk kenikmatan ahli surga itu dia bisa ittila, bisa melongo atau melihat apa yang dirasakan oleh ahli neraka, termasuk orang ini. Nah, dia kan cerita tentang temannya. Temanku dulu gini-gini, ya. Percaya nggak? Yuk kita lihat yuk. Gitu. Caranya kayak gitu, nengok ke bawah gitu. Ya. Itu bagian dari kenikmatan juga. Ya. Bagian dari kenikmatan. Nanti ada yang menjelaskan, para mufasir ada yang menjelaskan itu, bahwasanya itu bagian dari kenikmatan. Ya, jadi dia ngajak temannya tadi sama ahli surga untuk menyaksikan atau melihat ya temannya yang kafir di dunia itu apa yang sedang dia rasakan di neraka. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka kemudian dia benar-benar lihat ke neraka. Fara'ahu, maka kemudian dia melihat temannya yang kafir itu fi sawa'il jahim, di tengah neraka jahim, di tengah neraka. Ya. Kemudian ternyata masih bisa bercakap-cakap. Qala tallahi in kita laturdin. Ya, laturdini itu sebenarnya ada yaknya ya. Ya. Kemudian dia mengatakan, yang ahli surga kepada yang ahli neraka tadi, demi Allah. Ya. Allah itu juga merupakan sumpah. Ya, dulu pernah kita sampaikan, sumpah itu bukan hanya dengan wallah, tapi juga bisa dengan tawah atau dengan billah. Nah, ini menggunakan tawah. In kita laturdin. Ya, dulu itu kamu hampir saja memurtadkan aku. Dulu engkau hampir saja memurtadkan aku. Ya. Nah, ini fil asyhadakumullah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwasanya salah satu kenikmatan yang diberikan oleh oleh Allah kepada ahli surga itu nanti dia bisa ittila kepada apa yang dirasakan oleh ahli neraka. Ya, kemudian sampai istilahnya ngujar-ngujari gitu ya. Ya, kalau yang saling menyalahkan itu kemarin kan ahli neraka, ini juga ahli surga bisa apa nyokorke lah gitu ya, nyokorke ke ahli neraka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, dan ini merupakan bagian dari kenikmatan. Ya, sebagaimana dikatakan As-Sa'di, ya, muttali'un di sini dimaksudkan adalah yang duruna ilaihim fanazdadu ghibtah wa sururan bima nahissu fi. Ya. Mereka melihat ahli neraka, kemudian menambah bahagia dan nikmat, ya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapatkan di surga. Jadi orang itu kalau kita ingin menikmati apa yang kita rasakan sekarang, ya, itu adalah
caranya adalah melihat orang yang lagi sengsara. Ya. Jadi kerasa bener nikmat. Kalau antum makan ya nasi, sayur, ada lauk, ya biar tambah nikmat, lihat atau bayangkan orang-orang miskin, ya orang-orang terlantar, gelandangan yang dia untuk makan nasi saja tanpa sayur, tanpa lauk saja nggak bisa, ya bahkan makan ala kadarnya belum tentu ada. Itu jadi nanti kita tambah bersyukur dan tambah nikmat dengan apa yang ada di depan kita. Ya, maka apa kita dianjurkan undur ila asfali minkum. Ya, undur ila man huwa asfalu minkum. Ya, lihatlah kepada siapa yang lebih rendah ya dari kalian dari sisi kenikmatan. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum, janganlah engkau melihat kepada yang lebih tinggi, nanti sengsara kita. Wah itu kok bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, aku nggak punya gitu. Lihatlah yang ke bawah. Walhamdulillah aku masih bisa makan, dia belum tentu makan sehari sekali. Alhamdulillah masih punya sepeda motor, ya dia punyanya cuma sepeda, ya. Tapi kalau sepedanya ya sepeda goes yang mahal itu apa namanya Pak? Brompton ya, dibandingkan sepeda motor ya mahalan itu kayaknya ya. Alhamdulillah masih punya sepeda, tetangga kita nggak punya sepeda sama sekali. Alhamdulillah masih punya kaki, ya saudara kita ada yang cacat nggak punya kaki. Alhamdulillah masih hidup, masih bisa baca, masih bisa mendengar dengan baik. Ada yang tetangga kita, saudara kita yang sakit sepanjang tahun, tidak bisa baca, ya buta mungkin atau tuli dan lain sebagainya. Ya, selalu seperti itu akan menambah kenikmatan kita. Dan itu ya menurut As-Sa'di itu bagian dari puncak kenikmatan ahli surga. Ya, kenapa diberi lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk melihat kondisi ahlun nar, ya agar tambah lagi kenikmatan mereka, kebahagiaan mereka dengan apa yang mereka rasakan di surga. Qala tallahi in kita laturdin, ya mereka mengatakan demi Allah engkau dulu hampir memurtadkan aku. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah adalah bentuk ihanah, bentuk penghinaan kepada ahlun nar tadi, bagaimana hampir saja ya temannya yang ahlul jannah tadi dimurtadkan atau disesatkan ya karena ajakan-ajakannya atau karena pengaruhnya ya atau karena perilaku buruknya yang menular kepadanya. Tapi kemudian ya apa yang dikatakannya, walaula nikmatum mir rabbi, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Ini wafil arsyadakumullah, ayat ini dahsyat sekali kalau kita tadabburi. Ya, satu ayat ini luar biasa sekali kalau kita tadabburi. Walaula, seandainya bukan karena nikmatu Rabbi, nikmat dari Robku, lakuntu, sungguh aku menjadi minal muhdharin, bagian dari orang-orang yang diseret atau dihadirkan atau ditarik ke neraka seperti kamu. Apa poin tadabburnya? Bagaimana
orang ini masuk ke surga dan terselamatkan dari neraka disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa? Nikmatu Rabbi, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para mufassir, maksud dari nikmatu Rabbi di sini, ada yang berpendapat adalah nikmatul hidayah wa taufiq. Kenikmatan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga kemudian dia tidak tersesat seperti temannya yang kafir dan ahli neraka ini. Kemudian juga ada yang berpendapat nikmatus tabat fil Islam. Kenikmatan istiqomah dan teguh di dalam Islam. Karena banyak orang yang awalnya Islam, awalnya beriman, bahkan hafal beberapa ayat, ya, hafal beberapa hadis, tapi kemudian tidak mendapatkan nikmatus tabat, kenikmatan untuk tabat dan istiqomah dalam Islam. Bahkan hafalannya digunakan untuk apa? Menyerang Islam. Ya, live di YouTube masih dengan nama, saya nggak mau nyebut namanya nanti tambah viral. Ya, kadang yang bikin viral itu kita juga. Ya. Namanya masih pakai nama Islam. Ya. Hafalan-hafalan dia, cara dia membaca Al-Quran dia masih bisa, tapi digunakan untuk apa? Menyerang Islam. Ya. Menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wahfil arsyadakumullah, betapa nikmat sabat, nikmat iman, ya, nikmat iman itu mahal sekali. Bahkan inilah yang prediksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman nanti akan ada fenomena yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Akan ada fenomena orang-orang yang pagi hari masih dalam keadaan muslim, sorenya sudah kafir. Wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran, sore hari masih muslim, paginya sudah kafir. Jadi nikmat istiqomah, nikmat sabat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semuanya, ya, dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat ini unik karena yang menjadi objek adalah orang-orang yang beriman. Disuruh apa orang-orang beriman? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya bukan takwa biasa, takutnya bukan takut ya yang sedang-sedang saja, tetapi haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ya, beriman, ya, kalau takwa itu kan derajatnya lebih tinggi. Tapi kemudian masih diwanti-wanti di akhir. Apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semuanya mati. Nah, ini yang paling susah ini mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dari mukmin, muttaqin, ya, ini kalau kita lihat secara tingkat ya. Tapi masih diwanti-wanti, setidaknya kalau mati jangan sampai ya keluar dari level yang paling rendah, yaitu muslim.
Ini wahfila asyadakumullah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh akan ada di antara kalian yang tiap hari melakukan perbuatan ahli surga. Hatta ma yakun bainahu wa bainal jannati illa dira'. Sampai antara dia dengan surga itu seolah-olah cuma tinggal satu jengkal. Ya, satu langkah sudah masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulha. Ya, tapi kemudian didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum wafat dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka ini wafila arsyadakumullah, pentingnya kita berdoa terus, minta keistiqomahan. Ini juga rahasia kenapa dalam Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang berkali-kali dalam sehari. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kan aneh, seorang muslim, seorang mukmin sedang sholat minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya adalah al-istiqamah alal hidayah. Ya. Keistiqomahan, keteguhan tetap di atas hidayah. Karena ada orang yang awalnya dapat hidayah, awalnya muslim, awalnya mukmin, tapi dia murtad. Ya. Ini waliyadzubillah yang sampai terjadi. Dan yang berpendapat ini adalah at-tabat fil Islam. Ada juga ya ayat ini bisa dimaknai bahwasanya nikmah di sini adalah al-maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dia ini ahlun nar, dosanya banyak, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi orang ini dosanya banyak, tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Karena dosa yang tidak akan diampuni kalau sampai wafat dia belum taubat, itu adalah dosa syirik. Ya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, membuat tandingan-tandingan baginya dalam ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan akan mengampuni ya dosa orang-orang yang lain yang dia kehendaki. Ada nanti dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil apalagi, ya itu yang pelakunya belum sempat taubat, itu mungkin saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, tapi liman yasha, siapa yang dikehendaki, kecuali tadi syirik. Nah, ini ada yang berpendapat itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal fil arsyadakumullah, poin terbawi yang besar sekali dan penting sekali untuk kita hadirkan perasaan ini, bahwasanya ya kita itu akan masuk surga bukan karena amal kita. Kita terselamatkan dari neraka bukan karena dosa kita yang sedikit, tapi semuanya itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya.
wala yujiruhu minan nar. Ya. Dan juga tidak ada satupun di antara kalian yang terselamatkan dari neraka karena amalannya. Wala ana, termasuk aku, yaitu siapa? Rasulullah pun juga bukan karena amalannya. Illa rahmatan minallah. Dia masuk surga, ada yang terselamatkan dari neraka, itu semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahbil arsyadullah. Kalau dihitung-hitung, ya amalan kita itu enggak berharga banget, ya, enggak pantas gitu untuk masuk surga. Kalau dihitung-hitung dosa kita itu terlalu banyak, jebakan-jebakan dosa, ya jeratan-jeratan kesalahan itu begitu banyak, susah kita untuk terlepas dari dosa. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan orang ini, walaula nikmatu rabbi, kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, minal muhdharin, termasuk orang-orang yang akan diseret. Ya. Bahkan ini yang menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wala ana. Ya, termasuk aku sendiri. Illa rahmatan minallah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gimana dong Ustaz? Kalau dalam ayat sebelumnya kan disebutkan wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Masih ingat ayat 39, tidaklah kalian akan dibalas kecuali atas apa yang kalian laksanakan. Ya, berarti orang itu kan masuk surga ya karena amalannya, masuk neraka karena dosanya gitu. Kalau sekarang ngomongnya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar yang mana dong? Ya. Nah, ini ada banyak ayat-ayat yang lain ya yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu masuk surga karena amalannya, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, bahwasanya kenikmatan itu diberikan karena balasan atas apa yang dia lakukan. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan antara ayat ini ya dengan ayat yang baru saja kita baca dan hadis tadi, bahwasanya orang masuk surga, orang terselamatkan dari neraka bukan karena amalan tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa ulama mencoba untuk menjamak, ya, mengkompromikan ya dua ayat ini, dan sebenarnya tidak bertentangan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ba di sini, ya, bima kanu ya'malun di sini adalah as-sababiyah. Jadi sebab, bagaimana amalan itu menjadi sebab orang untuk masuk ke surga. Ya. Tetapi untuk kaitannya dengan balasan itu tidak setimpal. Ya. Tidak setimpal antara amalannya dengan surga yang diberikan. Ya. Maka kekurangannya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama tadi baknya adalah as-sababiyah, tapi di sini adalah yang dimaksud dengan laula nikmatu rabbi, atau dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah, di sini adalah aywadiyah, yaitu balasan yang serupa. Ya.
Jadi kalau amalan kita itu dihitung, ya, ditimbang dengan surga yang akan diberikan oleh Allah itu enggak seimbang. Maka kekurangannya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap amalan kita itu merupakan sebab, ya. Ini jadi cara menjamaknya seperti itu. Kemudian juga ada pendapat yang lain, cara mengkompromikan dua dalil yang seolah bertentangan ini adalah bahwasanya amalan yang kita lakukan itu akan menjadi penentu di surga mana kita akan tinggal. Al-jannatu darajat. Surga itu berderajat. Ya, jannatun na'im, ada al-firdaus al-a'la. Sebagaimana juga neraka itu darokat. Ya, bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Ya, beda ya darajat sama darokat. Bedanya cuma jim sama kaf. Kalau darajat itu ke atas, kalau darokat itu ke bawah. Nah, amal itu akan menentukan kita di surga mana, tingkatan yang mana. Adapun rahmat dari Allah tadi atau nikmat dari Allah itu akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Jadi ad-darajah al-amal yu'athir fi darajatil jannah, berpengaruh pada tingkat mana kita tinggal di surga. Adapun rahmat minallah, kasih sayang dari Allah, nikmat dari Allah, ya, menghapus dosa kita atau tidak, menghitung kesalahan kita, memaafkan dan lain sebagainya, itu adalah berpengaruh dalam masuk surga atau masuk neraka. Ya, bisa dipahami ya cara mengkompromikan beberapa ayat tadi. Tapi sekali lagi, ini semua seharusnya membuat kita tawadhu, ya, bahwasanya sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, ya, jangan sampai membuat kita ujub. Ya, itu tidak akan bisa cucuk atau seimbang dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita masuk surga, ya, kalaupun kita terselamatkan dari neraka, itu adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena karunia, karena nikmat, karena kasih sayangnya yang luar biasa. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haqq wastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.